Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 8C yang beranggotakan saya Rifki Khairul Azam. Saya Ferdian Cakat Prakoso. Saya Ahmad Naradiva. Saya Muhammad Argadian Putra Sugianto. Dan saya di sini akan mewawancarai Bapak. Saya Abdullah. Pertama, apa yang Anda pahami tentang Pancasila dan bagaimana Anda menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang juga menjadi pedoman hidup bagi seluruh warga Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yaitu tentang ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan untuk penerapannya kita sehari-hari di masyarakat, kita bisa berpartisipasi terhadap kegiatan apapun yang ada di lingkungan masyarakat. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda memandang peran sila ketuhanan yang Maha Esa dalam membangun kesadaran dan kepedulian sosial? Menekankan tentang tadi ketuhanan yang Maha Esa, kita bisa menentukan pentingnya nilai-nilai budaya, nilai agama, nilai moral yang ada di Indonesia dengan cara berinteraksi dengan menggunakan etika-etika yang sudah tertanam pada Pancasila itu sendiri. Pertanyaan ketiga, apa yang Anda lakukan untuk mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam interaksi dengan orang lain? Untuk penerapannya itu kita bisa melakukan keadilan ya tadi ya. Untuk di keadilan kita bisa menerapkan ke masyarakat itu bertindak secara adil. Saya selaku di pemerintah Desa Maguan bertindak adil tanpa membeda-bedakan ketika ada suatu permasalahan di masyarakat. Jadi kita harus bisa mengatasi masalah di masyarakat itu secara seadil-adilnya tanpa memandang latar belakang itu, mohon maaf, semisal kayak orang mampu, orang tidak mampu, seperti itu. Jadi kita harus selalu mengedepankan sifat keadilan, yaitu berpegang teguh dengan Pancasila itu sendiri. Soal keempat, bagaimana Anda memahami konsep persatuan Indonesia dan bagaimana Anda dapat memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa? Tentang persatuan Indonesia, kita ini saya sampaikan terdapat beberapa istilahnya dari latar belakang suku, kemudian agama, budaya kita sangat berbeda-beda. Cirinya kan kita Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi di seluruh Indonesia itu terdapat semua perbedaan yang mana kita harus bisa menjunjung tinggi perbedaan itu dengan saling menghargai, tidak saling istilahnya sekarang bullying seperti itu ya. Kita harus mengedepankan toleransi sehingga persatuan yang mana dari Sabang sampai Merauke itu tetap terjaga utuh sampai sekarang. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Apa yang Anda pahami tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan bagaimana Anda dapat menerapkan nilai ini dalam kehidupan bermasyarakat? Terkait pertanyaan tadi merupakan adalah sila keempat ya, yang mana itu sistem pemerintahan kita secara demokratis, yang mana kita menentukan suatu kebijakan itu dengan keputusan masyarakat luas. Jadi untuk penerapannya di kehidupan sehari-hari kita bisa melakukan musyawarah secara kekeluargaan maupun lingkup masyarakat terkecil lebih dahulu untuk memutuskan suatu keputusan atau kebijakan yang nanti akan kita terapkan ke masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya pahami terkait pertanyaan ini. Baik. Nomor 6. Bagaimana Anda memandang peran sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur? Yang tadi pertanyaan yaitu sila kelima, yang mana kita memiliki peran yang adil dalam membangun masyarakat adil dan makmur. Sila ini menekankan betapa pentingnya kesetaraan, menekankan tentang pemerataan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak seluruh warga Indonesia. Jadi kita harus memiliki sifat adil yang berkomitmen bersama untuk mengatasi kesenjangan sosial. Jadi kita harus adanya pemerataan itu sesuai dengan sila yang kelima, teman-teman, seperti itu. Baik. Soal nomor 7. Ya. Apa yang Anda lakukan untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekitar Anda? Kita bisa mempromosikan semisal terhadap kegiatan yang positif, yaitu diwujudkan dengan melakukan pola hidup yang tidak berlebihan,
kemudian kita bisa saling menghargai, khususnya kita dari bermacam-macam daerah ya, ada Jawa Timur dan sebagainya. Kita tidak boleh melebih-lebihkan di wilayah daerah kita, sehingga di situ tadi tidak ada yang namanya kesenjangan sosial itu, sehingga kita sama rata. Semisal di kehidupan sehari-hari ya kita sama dengan tetangga kita, keluarga kita, itu kita sama rata seperti itu. Tidak ada kata istilah kita apa ya, dari suku dan ras, itu sama kita seperti itu. Menghargailah intinya. Nomor ke-8, bagaimana Anda memahami pentingnya menghormati dan menghargai perbedaan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila? Oke. Untuk menghormati dan menghargai perbedaan adalah inti dari pengamalan atau nilai-nilai yang ada pada Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sama sila ketiga, persatuan Indonesia. Sikap ini menciptakan keharmonisan dalam mengamankan mencegah konflik yang ada di negara kita. Kita bisa harus saling menghargai, menghormati terhadap satu individu dengan individu yang lainnya. Mungkin itu teman-teman kita untuk penerapannya tadi yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Apa yang Anda pahami tentang peran individu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Peran individu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, karena yang mana individu itu merupakan elemen dasar pembentuk dari suatu yang secara langsung mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila. Penerapan ini memerlukan kesadaran setiap individu-individu, sehingga aspek-aspek atau nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari keluarga, lingkungan sekolah, hingga masyarakat luas, kita bisa menerapkan nilai-nilai itu tadi, seperti itu. Soal ke-10, bagaimana Anda memandang masa depan Indonesia jika nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa? Jika nilai-nilai Pancasila terwujud secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat, maka negara kita, yaitu negara Indonesia, akan menjadi negara yang lebih kuat, adil dan sejahtera untuk masyarakatnya semua, yang mana kehidupan harmonis dalam keberagaman dengan keadilan sosial yang merata dan penegakan hukum yang adil, maka di masyarakat Indonesia tidak akan timbul gejolak-gejolak yang mana mereka menuntut untuk keadilan itu sendiri. Mungkin dengan kasus-kasus yang sekarang terjadi di berita-berita, kita bisa menyimpulkan yang mana mungkin untuk penerapan Pancasila itu harus lebih ditekankan, karena untuk pemahaman nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sekian kami akhiri wawancara dari kami. Terima kasih untuk Bapak Abdul telah Ya, menjawab sama-sama. semua pertanyaan yang kompleks ini. Ya, Baik. saya Masa- ucapkan terima kasih kembali untuk wawancaranya. Mungkin semoga tugas teman-teman mendapatkan nilai yang bagus. Serta jangan lupa kita selalu terapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.